Bertemu kembali di channel Mentor. Oke, baik, kali ini kita masih belajar etik dengan nomor lempar, yaitu lempar cakram. Jangan lupa tekan subscribe dahulu ya, gratis 100%. Nah, pada analisis keterampilan gerak lempar ada 3 ya: lempar lembing, lempar cakram, dan tolak peluru. Nah, pada kali ini kita posisikan pada analisis keterampilan gerak lempar cakram. Peta konsep analisis keterampilan gerak lempar, pengertian, tujuan analisis keterampilan gerak lempar, kesimpulan, penilaian, dan penutup. Analisis keterampilan gerak lempar cakram. Nah, lempar cakram adalah salah satu cabang olahraga atletik dengan nomor lempar. Nah, tujuan lempar cakram adalah mengukur hasil lemparan sejauh mungkin sesuai tata cara tertentu. Secara umum, gerakan lempar cakram terbagi dalam 5 tahap. Cara memegang cakram, ayunan, putaran, melepas cakram, dan pemulihan. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 3.75 fase lempar cakram. Analisis cara memegang cakram. Nah, ada 2 cara. Cara yang pertama, cakram dipegang dengan 4 jari terbuka. Ruas-ruas ujung jari menekuk menutupi pinggiran cakram, sedangkan ibu jari letaknya bebas pada cakram. Cara kedua, cakram dipegang dengan 4 jari. Jari telunjuk dan tengah dirapatkan, ruas-ruas ujung jari menekuk pinggiran cakram, sedang ibu jari letaknya bebas pada cakram. Tujuan, memegang cakram kokoh kuat untuk gerak percepatan dan menanamkan gerak rotasi yang benar pada saat cakram dilepaskan. Nah, ini adalah cara memegang pertama yang di atas sekali ya. Ini cara pegangan yang kedua. Nah, sifat-sifat teknis, cakram dipegang pada sendi akhir dari jari-jari. Jari-jari dibuka atau sebar pada pinggiran cakram. Pergelangan tangan rileks dan lurus, cakram bersandar pada dasar telapak. Ibu jari menempel pada cakram. Nah, kesalahan yang sering terjadi, tidak memegang dengan cara yang baik dan nyaman. Pegangan kurang kuat dan tidak diikuti gerak lanjut. Bayangkan dan lakukan keterampilan sesuai dengan tujuan gerak dari lempar cakram tersebut. Analisis sikap awalan. Sikap awalan pada fase ayunan. Dalam tahap ayunan, gerakan dimulai dan si pelempar bergerak masuk ke posisi untuk memutar, dengan tujuan untuk mempersiapkan gerakan putar dengan memutar dan untuk memberi prategangan pada badan, bahu, dan lengan. Seperti ini ya. Gerakan memutarnya kemana? Ini memutar sehingga membentuk posisi ini, lanjut dengan melempar pada fase ayunan. Ini diayun, mengayunkan dari posisi cakram, ini tangan kiri ya, mengarah ke kanan, kemudian mengayunkan. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada ayunan cakram, tidak mengayun dengan cara yang benar dan baik, pegangan kurang kuat dan tidak diikuti gerak lanjut. Bayangkan dan lakukanlah keterampilan sesuai dengan tujuan gerak dari mengayun cakram tersebut. Next, fase memutar. Nah, pada mengayun tadi, pada tahap memutar, gerakan-gerakan dipercepat dan bagian bawah berputar mendahului bagian atas badan, menghasilkan prategangan dengan tujuan untuk mempercepat gerakan pelempar dan cakram. Untuk mempersiapkan bagian yang tanpa penutup, seperti ini ya. Ini tadi fase persiapan, kemudian mengayunkan ke arah samping, ya, membentuk bulat ya. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 3.79 fase memutar. Nah, ini kita lihat, bisa dilihat daripada langkah fase memutar. Langkahnya ini
Tujuan menyediakan dukungan bagi posisi badan yang benar, ya. Pada posisi 1, coba lihat kaki kanan, kaki kiri membentuk seperti parabol, kemudian putar, ya. Ini dapat dipraktekkan di lapangan pada gambar 3.81 fase memutar lempar cakram. Nah, analisis gerakan lempar. Fase melepaskan cakram. Dalam tahap melepas cakram diperoleh tambahan kecepatan dan yang dipindahkan ke cakram sebelum dilepaskan, dengan tujuan untuk memelihara momentum dan memulai gerak percepatan akhir cakram. Nah, bagian 1, transisi, dapat diperhatikan pada gambar 3.82, ya, fase melepaskan cakram. Nah, pada pelepasan ini sifat-sifat teknisnya kaki kanan ditekuk. Ini deh, kaki kanan ditekuk, kaki kanan diputar segera ke arah lemparan kiri, ya, menuju ke arah belakang lingkaran lempar ini, ya. Kemudian cakram ada setinggi dada, tidak boleh melewati dari kepala. Nah, kaki kiri mendarat segera setelah kaki kanan. Next, bagian 2, pada posisi power, tujuannya untuk memulai gerakan percepatan akhir atau akselerasi. Nah, kenapa posisi power? Power itu adalah daya ledak dalam bahasa Indonesia. Power itu bahasa Inggris, daya ledak istilahnya itu. Nah, sifat teknisnya yaitu berat badan ditumpukan, kaki kanan yang bengkok ditekuk. Nah, poros bahu ada di atas kaki kanan. Kaki-kaki ada dalam posisi tumit jari-jari, ya. Kemudian cakram terlihat di belakang badan atau dari pandangan samping. Ini bentuk formasinya, ya. Next, kita masuk pada bagian 3, percepatan utama, dengan tujuan untuk memindahkan kecepatan dari pelemparan ke cakram. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 3.84 fase melepaskan cakram. Sifat-sifat teknisnya ialah kaki kanan diputar, dipilih dan diluruskan secara eksplosif. Pinggang kanan memutar ke arah depan lingkaran lempar. Sisi kiri badan dihalangi oleh pelurusan kaki kiri dan memasang siku kiri yang ditekuk rapat dengan badan. Berat badan digeser dari kanan ke kiri. Lengan pelempar ditarik setelah kedua kaki membuat kontak dengan tanah dan pinggang-pinggang telah diputar. Cakram meninggalkan tangan pada atau sedikit di bawah ketinggian bahu atau bahu dalam paralel. Ya. Lurus. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada fase ini ialah tidak memutar dengan cara yang benar, pegangan kurang kuat, kaki dan tangan tidak menjaga keseimbangan, dan tidak diikuti gerak lanjut. Bayangkan dan lakukan. Oke, next, pada sikap akhir. Pada sikap akhir, yaitu fase pemulihan atau recovery. Dalam tahap pemulihan, si pelempar menahan dan menghindari perbuatan pelanggaran dengan tujuan untuk menyeimbangkan pelempar dan mencegah perbuatan kesalahan. Nah, sifat-sifat teknisnya ialah kaki-kaki ditukar dengan cepat. Kaki-kaki ditukar dengan cepat, digarisbawahi. Setelah cakram dilepas, kaki ditekuk, badan bagian atas diturunkan. Badan agak diturunkan sedikit, kemudian kaki kiri diayun ke belakang. Nah,
kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan fase pemulihan lempar cakram adalah tidak memutar dengan cara yang benar dan baik. Pegangan kurang kuat, tidak bisa menjaga keseimbangan, dan tidak diikuti gerak lanjut. Bayangkan dan lakukan keterampilan sesuai dengan tujuan gerak dari fase pemulihan lempar cakram tersebut. Oke, next. Nah, aktivitas pembelajaran keterampilan gerak lempar cakram. Nah, memberikan penjelasan tentang teknik lempar tadi melalui informasi secara lisan, gambar, dan mendemonstrasikan. Nah, pada posisi ini formasi dari latihan lempar cakram. Dapat diperhatikan pada gambar 3.86. Nah, aktivitas pembelajaran pertama, perkenalan. Nah, perkenalan yang dimaksud adalah kita ingin menyesuaikan dulu antara si pelempar dengan cakramnya, dengan tujuan membiasakan dengan cakram dan belajar memutar dengan benar agar menyesuaikan antara tubuh, langkah, dan cakram. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 3.87 latihan perkenalan cakram. Next, pembelajaran ketiga yaitu lemparan berdiri menyamping dengan tujuan belajar menggunakan kaki kanan, aktivitas pinggang, dan gerakan menghalangi. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 3.89 lemparan berdiri menyamping. Ini adalah tahapannya ya, dari awal hingga recovery. Nah, pembelajaran keempat, lemparan berdiri dari posisi power atau posisi daya ledak tadi untuk sampai ke tahap berdiri dengan posisi akhir. Nah, tujuan untuk belajar aktivitas dari kaki kanan, putaran kaki, pinggang, dan bahu dapat diperhatikan pada gambar 3.90 lemparan berdiri. Next, pembelajaran kelima, lemparan satu putaran. Tujuannya untuk memperagakan satu putaran penuh. Jadi satu putaran penuh tahap awal hingga akhir. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 3.91. Next, pembelajaran keenam, urutan gerak keseluruhan. Nah, tujuannya untuk merangkaikan fase-fase ke dalam suatu gerakan yang lengkap dan sempurna. Nah, dari tahapan awal ya hingga akhir. Ini keseluruhannya di bawah ini. Kesimpulan, lempar cakram ialah salah satu nomor atletik yang dikategorikan dalam olahraga lempar. Nah, pada teknik tertentu lempar cakram dilakukan baik siswa, umum, dan lain sebagainya. Nah, berat cakram untuk putra itu 2 kg dengan garis tengah 219 sampai 221 mm. Berat cakram untuk putri 1 kg dengan garis tengah 180 sampai 182 mm. Penilaian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke grup-grup yang membutuhkan, khususnya kawan-kawan kita. Nah, saya kira itu. Nanti kita lanjut kepada analisis keterampilan gerak tolak pelur. Terima kasih, sampai jumpa.